Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sehat ya? Ada yang sakit di sini? Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Tidak. Hadir semua berarti. Oke. Kita akan belajar mengenai faktor pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi ya. Sebelumnya mungkin saya mau kasih paper dulu sebagai pretest. Oke, ya kita lagi membahas tentang namanya laju reaksi ya. Saya sudah baca tadi hasil jawabannya. Kalau dari katanya itu ada kata apa sih? Laju dan ada kata reaksi. Oke, sehari-hari banyak ya reaksi kimia, pembakaran kertas. Bisa nggak dari abu balik lagi ke kertas? Nggak bisa ya. Ciri-cirinya pasti dia salah satunya itu adalah menghasilkan zat baru. Nah kalau laju, apa sih laju itu? Cepat ya, cepat dan lambat. Di situ tadi sudah saya berikan, ada di kertasnya sudah kalian tulis tadi. Salah satu contoh fenomenanya apa sih yang ngomongin cepat dan lambat? Di kulkas. Apanya di kulkas? Jadi di sini kita akan bahas tentang laju reaksi. Ada faktornya yang mempengaruhi. Salah satunya adalah faktor konsentrasi. Iya. Oke, di sini Ibu akan jelasin, mungkin ini kalian belum familiar ya, kompetensi. Di sini kalian nanti membahas tentang nanti abis ini pertemuannya kita akan ada 2 pertemuan ya. Jadi pertemuan pertama kita merancang dulu, pertemuan keduanya kita melakukan percobaan. Jadi hari ini merancang dan minggu depan dilanjutkan kita melakukan. Jadi nanti bisa merancang, melakukan, menyimpulkan dari data percobaan. Kemudian selanjutnya indikatornya. Di sini pembahasannya pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi. Tujuannya adalah melalui pendekatan saintifik dan modelnya, model discovery. Di sini kalian bisa merancang percobaan. Kemudian di sini Ibu menekankan kalian ada nilai kejujurannya, kerjasama, dan ketelitian ya. Oke, yuk kita masuk sekarang ke bagian inti, yaitu yang pertama kita mulai dulu dengan mengamati. Oke, di sini ada apa sih? Kompor. Oke, yuk kita baca dulu wacananya. Oke. Tapi sebelumnya memberikan LKPD-nya. Oke, boleh. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya. Oke, yuk. Yuk, coba dilihat, diamati. Di bagian ada kompor tuh. Punya nggak sih kompor di rumah? Punya. Atau kompornya kompornya ini pakai kompor apa nih kira-kira? Kompor gas LPG, ada tulisannya LPG ya. Di kompor gas itu ada apa aja sih? Api. Ada api, oke, good. Terus apa lagi? Ada gas, oke. Gasnya datang dari mana? LPG, sumbernya dari LPG-nya, gasnya. Terus selain itu apa lagi? Ada? Iya, diceklekin kenapa tuh? Makin apa dia? Makin panas, makin apa? Besar apinya. Di sini ada LPG, dibaca ya, pada rumah tangga sudah lazim menggunakan gas LPG sebagai bahan bakar untuk memasak agar proses memasak berjalan lebih cepat. Ya, jadi kalau kita mau masaknya apinya biasanya kalau biar cepat kita apain? Kita gedein. Oke. Komponen penting dari sini kira-kira apa aja yang menjadi titik tekannya? Jadi kalau misalnya ceplakannya itu kalau Iya. kiriin makin besar, oke. Kalau kita tangannya cuma dikit, Oke, makin kecil juga. Nah ini ada fenomena sehari-hari. Kira-kira berdasarkan ini ada nggak yang ingin kalian tanyakan? Ayo silahkan. Apa? nggak suka ada yang beda kayak Oke, dari Rani nanya, kenapa sih Bu kok bisa dibesarin? Kok dia makin besar? Ketika cekleknya dibesarin, makin besar apinya ya maksudnya. Ketika dikecilin, apinya juga kecil. Oke, kita save dulu ya pertanyaannya. Ada 3 pertanyaan berarti ya. Oke, good question. Sekarang bisa ditulis dulu pertanyaannya. Kayaknya di situ ada tempatnya di bawah ya. Iya. Ajukan pertanyaan, tulis aja pertanyaan yang tadi terbesit. Sekarang kita mulai diskusi. Saya minta kalian berdiskusi dengan temennya untuk menjawab pertanyaan tadi. Oke, mungkin pertanyaannya lebih menjurus ke tadi ya. Apa hubungannya besar dan kecil? Oke, kalau di dalam kimia, Nak. Oke, kita bicara besar dan kecil itu bicara apa sih? Kalau kadarnya berarti kita bicara apa? Tadi kan besar dan kecil ya, berarti kan bicara kadarnya.
Oke. Itu apa sih yang dimaksud dengan besar dan kecil itu? Kalau di dalam kimia apa namanya? Konsentrasi. Untuk menjawab itu, coba di situ ada bagian mengumpulkan data ya. Oke, coba di situ ada wacana. Silahkan boleh dibaca wacananya. Variabel kalau kita mau melakukan percobaan itu ada 3. Ada variabel kontrol. Iya, ada variabel bebas. Ada variabel terikat. Kalau yang kontrol itu yang bagaimana? Yang sama Disamain. Berarti kalau yang tadi percobaan MG berarti yang disamain yang mana? larutannya. Larutannya. Boleh nggak kalau satu pakai asam cuka terus satunya pakai aki? Nggak boleh. Jenis larutannya. Oke, kita mulai dari kontrol dulu. Jenis larutannya boleh langsung dikerjakan. Kontrolnya silakan didiskusiin. Yuk, jenis kontrol jenis apa tadi? Yang Iwat yuk dikerjain. Masuk sini. Di sini nak. Nah, yuk kita tentuin dulu variabel kontrolnya. Variabel kontrol itu adalah tadi. Jadi konsentrasinya yang dibedakan adalah konsentrasi dari larutannya. Ada yang besar, ada yang kecil. Oke. Kalau massa dari pita Mg-nya sama atau tidak? Jangan dibedain, tapi disamain. Oke, ya. Dari sini ya. Ini ada nih clue-nya di sini. Larutannya kan ada asam cuka sama magnesium. Iya, terus mereka mau tahu berapa waktu yang dibutuhkan pita magnesium dengan massa yang sama habis bereaksi dalam beberapa larutan asam cuka yang konsentrasinya berbeda. Berarti harus ada yang dikontrol. Dikontrol tadi harus dibuat beda atau dibuat sama? Pitanya ya? Pitanya apanya? Boleh nggak kalau satu pakai paku, satunya pakai magnesium? Enggak, berarti jenis pitanya harus sama, logamnya harus sama. Apa pita magnesium? Iya, jenis logamnya harus sama, boleh. Terus selain itu apa lagi? Iya nak? Kalau yang terikatnya bisa nggak Bu? Apa yang terikat? Larutan asam cuka yang memiliki konsentrasi yang berbeda-beda. Kan efeknya. Efeknya, kira-kira efeknya apa tuh? Kita lagi bahas apa tadi? Faktor apa? Faktor Konsentrasi terhadap larutan. Larutan asam cuka. Larut apanya dari asam cukanya itu yang mau kita perhatiin? Tadi judul di awal itu pengaruh konsentrasi terhadap apa tuh? Besar ya, konsentrasi itu kita bicara besar dan kecil. Terhadap apanya? Terhadap apanya yang mau kita lihat? Indikasinya berarti kita tahu dari mana tuh? Karena dari waktu. Iya, dari Tapi sebelum kita ngomongin laju kan laju itu cepat dan lambat. Tahu cepat lambat itu kita pertamanya lihat dari mananya? Waktu. Iya, dari waktunya dulu. Berarti nanti kan ada Mg dimasukin, ya. Kemudian kita pengen lihat kan waktu bereaksinya. Gitu. Nanti kita lihat kalau yang konsentrasi sekian sama konsentrasi sekian berapa ya dia waktunya, gitu. Jadi yang terikatnya kira-kira apanya berarti? Waktu dan lajunya. Good, pintar. Yuk. Kenapa nak? Oh iya, silakan. Yuk, kita lanjut. Udah sampai mana yang cowok? Nah, variabel kontrolnya apa lagi? Massanya dari pita Mg-nya harus sama atau beda? Beda. Sama. Harus sama. Terus jenis pita logamnya harus sama. Larutannya jenisnya harus sama atau beda? Harus sama. Ya, kalau mau pakai asam cuka semuanya. Oke, jenis larutannya. Kalau terus volumenya mau disamain atau beda? Volumenya sama nggak? Sama-sama 100 mili kan? Tapi kandungannya beda kadarnya. Iya. Jadi volumenya harus sama atau beda di sini? Sama, tapi konsentrasinya yang harus beda. Nah, yang berbeda itu siapa yang dimaksud? Variabel siapa tuh yang berbeda itu yang dimaksud? Bebas. Iya, berarti yang bebas itu yang divariasikan apanya? Volumenya atau konsentrasinya? Konsentrasi dari siapa? Dari Mg-nya atau dari asam cukanya? Iya, pintar. Katanya adalah, oh ini lebih cepat, oh ini lebih lambat. Ngomongin cepat lambat berarti indikasinya harus ditunjukkan oleh waktu. Benar. Jadi rumusan masalahnya bagaimana? Rumusan masalahnya berarti apakah konsentrasi laju reaksi. Oke. Hipotesisnya berarti iya, bahwa konsentrasi kayaknya dugaan kamu gimana nih? Pengaruh atau tidak? Pengaruh. Ya udah, berarti konsentrasi mempengaruhi laju. Iya, oke. Hipotesis tadi apa? Konsentrasi mempengaruhi. Iya. Arti dari
Hipotesis apa? Dugaan. Berarti kalau kita mau tahu benar atau enggak harus diapa? Dicoba, diuji. Kita variabelnya kita kendalikan yuk. Tadi kita udah nentuin yang berbeda, yang sama. Kita sekarang tentuin yuk. Kira-kira konsentrasi yang mau digunakan berapa? Konsentrasinya mau berapa kira-kira? 10. Oke, yang lain? Boleh didiskusikan dengan kelompoknya, mau berapa? Kita nanti percobaannya mau berapa? Kalau asam cuka yang botolan 25% 4 molar itu. Nah, coba kalian diskusiin mau berapa konsentrasinya? Nah, silakan ditulis, didiskusiin. Oke, kalau sudah volumenya. Tadi kalau volume harus disamain atau dibedain? Sama. Yo, silakan didiskusikan lagi. Volumenya mau kira-kira berapa? Masanya sekarang, yuk silakan didiskusin kalau udah dapat volumenya, masanya. Oke, sudah dapat? Oke, kita lanjut ya. Ya, kira-kira tabel pengamatannya bakal gimana? Bentuk, silakan diskusi tabel pengamatannya bakal gimana? Kita desain dulu tabelnya. Ada nomor, terus di sini ada mana? Apa aja komponennya? Volume, oke boleh, volume. Ya, volume. Volumenya siapa sih? Yang punya volume siapa? Asam cuka. Ya, asam cukanya. Terus apa lagi? Good, pintar. Konsentrasi. Terus apa lagi? Massa. Iya, benar. Massa dari siapa? Pita Mg. Oke, udah ini aja. Ini baru variabel kontrol dan bebasnya. Terikatnya ada di mana? Tadi terikatnya apa? Efeknya. Waktu. Iya, berarti di sini harus kita tambah tabelnya ada waktu. Biar tahu waktunya berapa lama. Oke, good. Kita sedikit lagi prosedur dan alat, tentuin alat. Abis itu kita sudah, ya di tabel. Tabel tulisannya di sini ya, tabelnya di sini. Oh ini saya di tabel, bikin tabel. Oke, sudah. Kita masuk ke prosedurnya. Prosedurnya kira-kira gimana? Prosedur percobaannya. Kalian kira-kira pertama kali kalau mau melakukan percobaan apa dulu sih? Benar, siapkan alat dan bahannya. Terus apa lagi? Prosedurnya kira-kira bagaimana, Faiz? Tadi apa aja? Tadi ada larutan apa aja? Asam cuka. Asam cukanya apa satu doang yang dibutuhin? Enggak. Berarti kan karena ada kita mau lihat pengaruh konsentrasi, berarti harus ada setidaknya 2. Ada yang pekat dan ada yang encer atau ada tidak pekat. Berarti butuh 2 kan larutannya? Kemudian larutannya habis larutannya udah disediakan diapain? Udah? Kita mau lihat cepat lambatnya bagaimana? Iya, dimasukin apa? Masukin apa? Iya, larutannya dimasukin ke dalam wadah. Habis udah dimasukin ke dalam wadah? Habis udah itu? Celupin. Iya, masukkan pitanya. Pitanya masanya tadi sama atau beda? Beda. Sama, yang beda konsentrasinya. Dimasukin kan ke 2 gelas ya? Kalau mau ada 2 gelas. Terus mau lihat cepat lambatnya gimana? Diamati. Tahu cepat lambatnya dari apa tadi? Efeknya terikat waktu. Berarti kita butuh apa sih di situ? Stopwatch. Masukkan pita magnesium. Iya, masukkan pita yang magnesiumnya. Sudah selesai percobaannya? Belum. Ketika dimasukin, kapan stopwatchnya dihidupin? Pas pertama kali dimasukin. Good job. Oke, berarti udah ada kegambar ya. Kira-kira alat bahannya apa saja? Alatnya apa aja kira-kira? Wadah. Terus apakah wadah saja? Stopwatch. Good. Terus apa lagi? Pita Mg-nya termasuk alat atau bahan? Bahan. Larutan cuka termasuk alat atau bahan? Bahan. Tadi kan pakai volume. Kira-kira perlu diukur nggak volumenya? Perlu. Pakai apa? Pakai penggaris kalau volume? Pakai gelas. Kalau di dapur kan? Iya, gelas takar atau gelas ukur. Ya, nanti kita ukur volumenya sekian ya. Oke, ya sekian untuk hari ini. Kita minggu depan insya Allah nanti untuk alat yang bahan. Tadi kan udah nentuin ya, volumenya berapa, konsentrasinya berapa, dan lain-lain. Sebelum itu, saya minta kalian nulis dulu di sini sebagai ini. Kalau tadi ada pretest, sekarang ada post-testnya. Oke, sudah, boleh. Iya, udah mau istirahat ya. Oke, saya tutup dulu deh. Terima kasih banyak untuk hari ini. Kita sudah membahas tentang apa hari ini? Variabel kontrol. Ya, baru denger ya variabel kontrol terikat ya.
Terus bebas. Terus selain itu apa lagi? Nentuin alat bahan, tabel percobaan. Intinya ngebahas tentang apa tadi? Reaksi dan laju. Selain laju bahas apa? Iya, pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi. Oke, terima kasih banyak sudah dikumpulkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya.